Ya, saudara, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini masih tentang Yunus, pasal yang keempat, tentang badai hati, di mana Yunus membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat ke belakang, ada petunjuk supaya kita bisa melihat keputusasaan Yunus ini, yang kemudian hari terungkap dalam doanya di dalam perut ikan. Yunus awalnya melarikan diri karena ia pikir Allah akan berbelas kasihan kepada musuhnya Israel. Dan bagi dia itu tidak adil. Maka di pasal 2, dia pun diperhadapkan bahwa dia pun butuh belas kasihan Tuhan. Nah, kalau dia mau Tuhan adil, dia nggak punya pengharapan, dia pasti mati. Kalau Tuhan benar-benar memberikan apa yang patut ia dapatkan, karena dia lari daripada Tuhan, dia melawan Tuhan, dia menolak Allah, kabur dari panggilan Tuhan. Nah, dalam perut ikan itu Yunus sadar dan dia mengalami pembaharuan dirinya butuh belas kasihan. Dia lebih butuh belas kasihan Tuhan daripada orang-orang Niniwe. Namun kita bisa lihat di akhir doanya Yunus kepada Tuhan di dalam perut ikan itu, ia berkata seperti ini. Mereka yang berpegang teguh pada berhala, merekalah yang mengabaikan kasih Allah. Yunus pasal 2 ayat 8. Nah, Yunus masih melihat bahwa dia lebih layak daripada orang Niniwe. Yunus sudah melihat memang dia butuh belas kasihan Tuhan, karunia Tuhan, tapi masih ada sisa kesombongan dirinya. Orang kafir punya berhala, saya tidak. Saya memang butuh kasih karunia Tuhan, tapi saya tidak sama dengan orang-orang itu. Orang-orang itu kejam, keji, jahat. Dia merasa punya jasa rohani tertentu di hadapan Tuhan. Yunus masih merasa punya hak di hadapan Tuhan. Dan dia bisa tagih itu kepada Tuhan. Nah, seorang psikologi sosial dalam penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa pembenaran diri merupakan kondisi normal manusia. Pembenaran diri itu kondisi normal manusia. Dan itu sejalan dengan apa yang Alkitab katakan. Bahwa manusia itu ingin membenarkan dirinya melalui usahanya sendiri, dan sehingga ia bermegah dalam kebenaran dirinya, rasnya, keturunannya, pencapaian dirinya, apa yang dia bisa lakukan, seperti itu. Dalam Yeremia 9, 23-26, Roma 3, ayat 27-31. Manusia itu mau membenarkan dirinya. Ini memang kondisi manusia yang berdosa. Pembenaran Yunus ini memang kurang lengkap. Dia berseru kepada Tuhan, keselamatan adalah dari Tuhan. Dan juga, saya tidak seperti orang kafir itu. Inilah alasannya Yunus masih rentan mengalami kehancuran rohani, seperti yang ia lakukan di Niniwe ini. Ketika ia habis berkhotbah, Niniwe bertobat, ia marah kepada Tuhan. Yunus merasa Niniwe itu tidak layak mendapatkan kasih karunia Allah. Niniwe itu harus dihancurkan dan dibinasakan. Saya merasa layak mengkomplain Tuhan. Nah, Yunus mengajar kita satu hal, saudara, bahwa memahami kasih karunia Allah membutuhkan perjalanan panjang. Prosesnya bertahap, ada tingkatannya, terus mengalami momen demi momen. Setiap pengalaman itu mengajarkan kita belas kasihan Tuhan. Dan kadang-kadang memang mengalami bencana tunggal. Seperti Yunus, dia ditelan dan masuk dalam perut ikan. Nah, saudara, hati Yunus sepertinya harus menyelam sampai ke dasar. Setiap kali ia mengerti, merasa sudah mengerti Tuhan, mengerti kasih karunia Tuhan, ternyata ia harus menggali lebih dalam lagi. Apa artinya harus sampai ke dasar hati seseorang? Karena disitulah sebenarnya Tuhan ada. Tahtanya Tuhan itu berada. Nah, kadang-kadang kita pakai itu sebagai tahtanya ilah kita, berhala kita. Ketika kita berkata, Tuhan, saya akan taat, saya akan mengikuti Engkau jika Engkau memberikan itu. Maka itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh Allah. Dan Allah menjadi alat
kita mencapai itu. Nah, saat itulah kita sebenarnya bukan menyembah Allah, tetapi memperalat Allah. Dan itu, yang kita bilang berhala itu, apapun itu, adalah dasar yang sebenarnya, dasar hati kita yang terdalam. Dan itu menjadi lebih mendasar bagi kebahagiaan kita. Jikalau bukan Tuhan di situ, pasti ada ilah ataupun berhala yang kita banggakan, yang kita puja. Selama ada sesuatu yang lebih penting daripada Allah, maka kita akan seperti Yunus, menjadi rapuh dan membenarkan diri. Apapun itu yang di dalam hati kita itu, dia akan menciptakan kesombongan, kecenderungan merendahkan mereka yang tidak mempunyainya. Itu juga akan menciptakan ketakutan, rasa tidak aman. Dalam bahasa gaulnya sekarang adalah insecure. Dan itu merupakan kebahagiaan kita yang paling utama. Jikalau ada yang mengancamnya, kita akan dipenuhi kemarahan, kecemasan, dan keputusasaan. Untuk mencapai dasar hati kita ini, dengan kasih karunia Tuhan, kita perlu mengenali semua hal yang baik. Ini hal yang baik ya, bukan hal yang gak baik. Hal yang baik, yang kita jadikan berhala dan sarana keselamatan kita. Kita perlu gali, mengenali, apa sih hal-hal yang baik yang menjadi sarana keselamatan kita ataupun berhala kita. Ini kita perlukan supaya kita akhirnya sadar dan mengakui bahwa kita hidup itu sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita. Semua itu kasih karunia Tuhan. Setelah itu kita bisa melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Dia, tapi hanya untuk Tuhan, demi Tuhan, apa adanya Tuhan, demi sukacita mengenal Tuhan, demi kita semakin hari semakin sukacita, damai, dan menjadi serupa dengan Dia. Saat kita mencapai dasar itu, demi Tuhan dan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, maka pembenaran diri, rasa takut akan mulai dihilangkan dari diri kita. Pelan-pelan tetapi pasti. Nah, setelah Allah pelan-pelan menegur Yunus dengan pernyataan, layakkah engkau marah? Yunus 4 pasal 4. Marah tidak salah, Bapak Saudara. Karena jika kita mencintai sesuatu dan sesuatu itu terancam, dilukai, marah adalah tanggapan yang tepat. Pasti marah. Kalau enggak, kita enggak cinta kepada sesuatu itu atau seseorang. Tetapi marah seperti Yunus itu adalah marah yang berlebihan karena dia membenarkan diri dia dan ada rasa takut dia. Ada yang mengancam berhalanya dia. Itu adalah tanda bahwa Yunus mencintai ilah yang palsu, bukan Tuhan. Dia lebih setia kepada rasnya dan bangsanya. Allah harus menghadapi berhala ini supaya Yunus bisa mengalami ketenangan yang teguh dalam kasih karunia Tuhan semata-mata. Nah, saudara, pembenaran diri tidak bisa dibenarkan. Karena Tuhanlah yang bekerja dalam kita demi Dia, bagi Dia, dan untuk kemuliaan Dia. Dengan demikian kita bisa terus sadar bahwa kita ini hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa menikmati, melayani Dia, memuji dan membesarkan Dia. Hidup untuk Dia selama-lamanya. Nah, oleh karena itu saudara, hal yang perlu kita lihat pada hari ini adalah kita perlu mengevaluasi kemarahan kita. Kita perlu tanya seperti Tuhan tanya Yunus, layakkah engkau marah? Jadi apa di balik kemarahan-kemarahan kita sepanjang kehidupan kita ini? Apakah karena kita merasa terganggu? Kita takut sesuatu itu hilang. Sehingga kita itu benar-benar marah, terus mengancam, mulai bertindak tidak selayaknya.
Ataukah memang kemarahan itu berasal dari kecintaan kita dan ketaatan kita kepada Allah? Ambisi dari Allah. Saudara, mari kita melihat latar belakang kemarahan-kemarahan kita. Kita tanya, layakkah aku marah? Nah, saudara, biarlah hari ini kisah Yunus boleh mengingatkan kita tentang kehidupan kita, tentang pembenaran-pembenaran diri yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita saat ini. Sehingga kita bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Siapakah yang kita puja, siapakah yang bertahta di hati kita yang paling dalam. Tuhan Yesus boleh menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat momen hari ini kami bisa belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan tentang pembenaran-pembenaran diri yang sering kami lakukan Tuhan. Tuhan, tolong selidiki hati kami, terus koreksi kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami sadar ketika kami marah, kami bisa melihat apa yang menjadi dasar kemarahan kami, apa yang menjadi dasar ketakutan kami Tuhan. Apakah karena Engkau atau karena yang lain. Tolong kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.